Selamat pagi, kita meneruskan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang topik asersi manajemen dan tujuan audit. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, saya akan membacakan apa sebenarnya capaian dari pembelajaran kali ini. Dalam pembelajaran kali ini, Anda akan mampu memahami dan menjelaskan tanggung jawab auditor atas keseluruhan audit, mampu memahami dan menjelaskan premis tentang tanggung jawab manajemen, mampu menjelaskan tentang keyakinan memadai dan skeptisme profesional, mampu menjelaskan tentang siklus transaksi dan terkaitannya dengan saldo akun. Kemudian Anda juga diharapkan mampu menjelaskan kaitan antara siklus transaksi dengan tujuan audit, mampu memahami dan menjelaskan asersi manajemen atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, Anda diharapkan mampu merumuskan tujuan audit berdasarkan asersi manajemen. Jadi, dari tujuan ini kita akan membahas tentang kajian tentang tanggung jawab auditor atas keseluruhan audit atas laporan keuangan. Kemudian kita juga nanti akan melanjutkan tentang apa sih premis tentang tanggung jawab manajemen. Kemudian dalam tanggung jawab tersebut ada pernyataan keyakinan memadai dan skeptisme profesional serta kecurangan dan kesalahan, kita juga akan membahas tersebut. Kemudian juga kita akan membahas tentang siklus transaksi dan keterkaitannya dengan saldo akun. Kemudian bagaimana siklus transaksi itu terkait dengan tujuan audit. Kemudian kita juga akan membahas asersi manajemen, karena asersi manajemen digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan audit. Berikutnya, kita akan membahas tentang apa sih tanggung jawab keseluruhan audit independen terhadap dalam audit atas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, dalam standar audit nomor 200 menjelaskan tentang tanggung jawab keseluruhan auditor atas laporan keuangan. Ada dua tanggung jawab yang seharusnya bisa dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah memperoleh keyakinan memadai. Ini di bold, keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang kedua, melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya berdasarkan standar auditing, berdasarkan temuan auditor. Jadi ada dua tanggung jawab dari auditor dalam audit keseluruhan laporan keuangan sesuai dengan standar auditing nomor 200, yaitu memperoleh keyakinan memadai. Ingat, di sini yang dipakai adalah keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut. Ya, bukan keyakinan absolut. Kenapa? Sebagai basis untuk opini auditor, keyakinan memadai ini sebenarnya sudah merupakan suatu keyakinan yang tinggi. Keyakinan ketika auditor mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke suatu tingkat yang rendah yang dapat diterima. Jadi auditor bukan memberikan keyakinan absolut. Keyakinan absolut itu artinya bahwa bukti audit sudah mencerminkan secara benar. Jadi bukan benar tetapi secara wajar. Jadi ada kemungkinan bahwa audit itu memiliki keterbatasan bawahan. Ya, keterbatasan bawahan karena auditor memperoleh keyakinan berdasarkan sampling, tidak seluruhnya diaudit tetapi berdasarkan sampling, sehingga keyakinan yang diperoleh auditor adalah keyakinan memadai. Kemudian dalam pernyataan tersebut dinyatakan juga bahwa keyakinan memadai itu bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Nah, material di sini adalah suatu jumlah atau salah saji yang bisa mempengaruhi pembaca laporan membuat keputusan. Jadi penyajian material sebenarnya tidak ada jumlah yang pasti berapa material, tetapi berdasarkan pertimbangan profesional auditor. Nah, nanti kita pelajari tentang materialitas itu bagaimana. Ya. Kemudian keyakinan memadai itu juga harus dia harus waspada terhadap kecurangan maupun kesalahan. Apa ini kecurangan dan kesalahan? Coba kita lihat. Faktor yang membedakan kecurangan dan kesalahan adalah apakah terdapat kesengajaan dalam tindakan yang mendasarinya.
Nah, kecurangan itu terjadi apabila ada kesengajaan dalam salah saji di laporan keuangan. Kesalahan dalam laporan keuangan itu bisa kita lihat apakah itu hasil kecurangan atau kesalahan apabila ada tindakan kesengajaan dalam terjadinya salah saji tersebut. Kemudian dalam terkait dengan kecurangan, kesalahan dan kecurangan, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Ingat ya, kecurangan atau kesalahan itu dilihat dari apakah ada faktor kesengajaan atau tidak dalam salah saji di laporan keuangan. Ini beberapa contoh dari kecurangan. Transaksi yang tidak dicatat secara lengkap atau tepat waktu, atau dicatat dengan jumlah, periode akuntansi, klasifikasi, atau kebijakan entitas secara tidak tepat. Ya. Kemudian, saldo atau transaksi yang tidak didukung bukti. Jadi ketika mengaudit, ada transaksi tapi buktinya tidak ada. Atau ada transaksi tapi tidak otorisasi dalam bentuk tanda tangan misalnya. Atau kredit diberikan, tetapi tidak sesuai dengan kebijakan kredit dari perusahaan, gitu ya. Nah, yang ketiga bisa saja penyesuaian saat terakhir yang mempengaruhi hasil keuangan secara signifikan. Misalnya mereka membuat penggeseran misalnya ya, penggeseran penggajian yang seharusnya dicatat di bulan Desember dicatat ke bulan Januari terkait dengan pemberian bonus. Itu adalah salah satu bentuk kecurangan. Dokumen yang hilang juga itu indikasi dari adanya kecurangan atau dokumen yang tampaknya telah diubah, ditipex atau dihapus. Ya, itu beberapa contoh yang mengindikan kecurangan. Dalam konteks ini, auditor harus melakukan prosedur sehingga dia bisa meyakinkan, memiliki keyakinan memadai bahwa kecurangan atau kesalahan itu telah diidentifikasi. Ingat ya, kesalahan keyakinan yang memadai. Nah, itulah tanggung jawab auditor. Jadi, saya ulangi lagi, tanggung jawab auditor itu adalah memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, kemudian membuat laporan dan mengkomunikasikan berdasarkan standar auditing. Oke, jadi sekarang kita berpindah, sebenarnya tanggung jawab manajemen itu apa? Nah, secara spesifik standar audit tidak mendefinisikan apa tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Tapi diharapkan manajemen juga harus memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang dihasilkannya, manajemen dan pihak yang terkait dengan tata kelola. Nah, tanggung jawab manajemen menurut standar auditing 200, pertama, dia harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk penyajiannya. Yang kedua, dia harus juga bertanggung jawab menetapkan dan menjalankan pengendalian internal. Jadi, pengendalian internal itu merupakan tanggung jawab dari manajemen. Yang ketiga, dan ini juga tidak boleh dilupakan, menyediakan hal berikut ini bagi auditor, karena ini membantu auditor dalam audit ya. Pertama, akses ke seluruh informasi yang disadari oleh manajemen relevan dengan penyusunan laporan keuangan, seperti catatan, dokumentasi, dan hal lain. Jadi tidak boleh sebenarnya manajemen tidak memberikan akses kepada auditor. Kemudian juga dia harus memberikan informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor kepada manajemen untuk tujuan audit. Jadi bukan hanya bukti-bukti catatan dan lain-lain, tetapi informasi yang mendukung catatan tersebut juga kalau diminta auditor, diharapkan manajemen juga bertanggung jawab memberikannya. Kemudian akses tidak terbatas, nah ini ya, tidak terbatas ke orang-orang dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Jadi ada 3 yang harus disediakan oleh manajemen bagi auditor. Inilah tanggung jawab manajemen dan ini biasanya dinyatakan dalam surat perikatan. Berikutnya,
Dalam melakukan pengauditan laporan keuangan secara keseluruhan, auditor juga harus memelihara skeptisme profesional. Skeptisme itu apa? Secara sederhana, skeptisme itu adalah sikap mempertanyakan, tidak mudah yakin, tidak mudah percaya terhadap keterangan atau bukti-bukti yang diberikan oleh klien kepada auditor. Jadi, skeptisme profesional ini didasari pada sifat profesional dari auditor. Jadi, auditor itu harus tidak mudah percaya, mempertanyakan, waspada, gitu ya. Karena kalau tidak begitu, klien mungkin bisa membuat pernyataan keterangan yang membuat auditor salah. Nah, itu skeptisme profesional. Kemudian kita lihat siklus transaksi. Kenapa kita harus membahas siklus transaksi? Karena siklus transaksi itu terkait dengan tujuan audit yang akan dirumuskan oleh auditor. Biasanya auditor, untuk memudahkan audit, dia membagi laporan keuangan itu kepada komponen-komponen atau segmen-segmen yang lebih kecil, untuk memudahkan auditor memperoleh keyakinan memadai bahwa kesalahan dan kecurangan itu bisa diidentifikasi. Ya. Biasanya transaksi itu dibedakan siklusnya atas siklus penjualan dan penagihan, siklus akuisisi dan perolehan barang dan jasa, serta pembayarannya, siklus personalia dan penggajian, siklus pergudangan dan sediaan, siklus pembayaran kembali, dan siklus pemerolehan modal. Jadi auditor harus memahami tentang siklus transaksi ini. Misalnya begini, siklus penjualan dan penagihan, bagaimana hubungan transaksi dan saldo akunnya. Nah, dalam siklus ini nanti ada transaksi penjualan, ada transaksi penerimaan kas, dan ada transaksi retur penjualan. Nah, transaksi-transaksi ini tentu akan mengaruhi saldo akun yang ada di laporan posisi keuangan. Misalnya, kalau siklus penjualan dan penagihan itu akan mempengaruhi akun piutang, cadangan kerugian penurunan nilai piutang, dan akun kas. Kemudian juga akan berpengaruh terhadap laporan rugi laba, yaitu akan masuk ke akun penjualan dan retur penjualan. Kalau Anda ingat ajaran akuntansi, pasti ini Anda akan mudah pahami. Kemudian transaksi retur penjualan itu akan mempengaruhi. Retur penjualan itu biasanya debitnya retur penjualan, ya, dia akan mempengaruhi akun piutang, ya, karena di kreditnya piutang atau kas bisa juga, dan laporan rugi laba. Jadi perhatikan, satu siklus ini terdiri dari berbagai transaksi. Transaksi ini akan mempengaruhi saldo akun. Contoh yang kedua misalnya, siklus akuisisi dan pembayaran. Biasanya dalam siklus ini ada transaksi pembelian, baik pembelian barang dagang atau pembelian aset tetap, atau bisa juga transaksi pengeluaran kas, pembayaran hutang, ya, kalau pembelian secara tunai gitu ya. Kemudian juga ada transaksi retur pembelian apabila barang-barang tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan perusahaan. Bagaimana transaksi ini mempengaruhi akun di laporan keuangan? Misalnya transaksi pembelian. Kalau Anda ingat, transaksi pembelian barang dagang, debitnya biasanya adalah, ya benar, sediaan barang dagang, kreditnya adalah, ya benar, dagang. Maka dia akan berpengaruh pada akun hutang usaha, akun sediaan, ya. Kemudian dia juga akan berpengaruh dalam akun rugi laba, ya. Kemudian pengeluaran kas itu akan berpengaruh terhadap akun yang ada di laporan posisi keuangan. Retur pembelian berpengaruh pada kedua-duanya, yaitu akun di laporan posisi keuangan dan akun di laporan rugi laba. Jadi pemisahan segmen-segmen dan komponen-komponen ini akan memudahkan auditor untuk mengetahui adanya kesalahan dan kecurangan yang terjadi di laporan keuangan. Ini ya tujuannya. Nah, kemudian berikutnya, saya buat satu contoh, misalnya akun piutang usaha. Akun piutang usaha.
debit kredit ini T account, ya. Apa yang membentuk, apa yang ada di sebelah debit dan apa yang ada di sebelah kredit? Biasanya yang di sebelah debit adalah transaksi penjualan kredit. Ingat, kalau misalnya transaksi penjualan kredit, debitnya adalah piutang usaha, kreditnya adalah penjualan. Sehingga dia akan diposting ke sebelah debit di akun piutang usaha. Kemudian di kreditnya adalah penerima kas. Ya, kas di debit, piutang usaha di sebelah kredit. Sehingga kalau diposting dia akan masuk di sebelah kredit. Kemudian kalau ada retur penjualan, dia akan mengurangi piutang usaha. Ya. Ada penghapusan piutang juga akan di sebelah kredit. Jadi perhatikan bahwa satu akun piutang usaha, ya, terdiri atas beberapa transaksi. Jadi ketika dia mengaudit piutang usaha, dia sekaligus mengaudit transaksi penjualan, sebagian penerimaan kas, retur penjualan, dan juga penghapusan piutang. Ya. Nah, ini akan membentuk saldo akhir dari piutang usaha tersebut. Jadi ketika dia masuk ke akun piutang usaha, sebenarnya dia sudah melakukan audit atas transaksi dan audit atas saldo piutang tersebut. Nah, jadi kamu harus mengetahui keterkaitan-keterkaitan itu dan akun-akun yang dipengaruhi oleh masing-masing transaksi, sehingga memudahkan auditor nanti untuk mengetahui apakah ada kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam setiap akun di laporan keuangan. Oke, next. Berikutnya kita akan masuk ke tujuan audit. Ya. Jadi dalam menetapkan tujuan audit, auditor harus mempertimbangkan pengaruh siklus transaksi terhadap saldo akun. Tadi sudah kita bahas. Nah, pengujian yang dilakukan auditor terhadap transaksi yang membentuk saldo akhir akun dan juga terhadap saldo akhir akun. Jadi pengujian yang dilakukan itu sebenarnya ini menguji transaksi dan menguji saldo akhir. Ya. Jadi tujuannya dia harus memperoleh keyakinan memadai bahwa seluruh transaksi telah dicatat dengan benar. Juga dia memperoleh keyakinan memadai bahwa saldo akun telah menunjukkan saldo yang sebenarnya. Nah, yang tambahan ketiga, dia juga harus memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan dan mengungkapkan informasi sewajarnya tentang keuangan entitas. Namun secara spesifik, tujuan audit itu dirumuskan berdasarkan asersi manajemen. Kita lihat asersi manajemen. Ini konsep-konsep yang memang harus Anda paham. Ketika Anda melihat laporan keuangan, sebenarnya saldo-saldo, akun-akun, kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang ada di laporan keuangan itu menunjukkan asersi manajemen. Pertanyaannya berikutnya, asersi manajemen itu apa? Asersi manajemen itu adalah representasi pernyataan manajemen yang tersirat atau secara implisit ada pada laporan keuangan terkait transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Jadi secara mudahnya, dalam laporan keuangan itu, sebenarnya manajemen ingin mengungkapkan sesuatu tentang kondisi dari usaha. Ya. Ingin mengungkapkan sesuatu dan ungkapan itu ada di laporan keuangan. Jadi kalau dirinci kembali, pernyataan manajemen itu ada berapa? Sebenarnya di laporan keuangan, kalau dirinci kembali, ada 5 yang ingin diungkapkan oleh manajemen, yaitu keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, penyajian dan pengungkapan. Cara ringkas, nanti kita bahas, secara bisa dijelaskan bahwa manajemen ingin menyatakan bahwa seluruh saldo atau aset atau liabilitas atau ekuitas atau transaksi-transaksi itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Kemudian benar-benar lengkap, semua yang sah dan benar-benar terjadi itu sudah dicatat atau lengkap. Kemudian aset merupakan hak di perusahaan dan kewajiban itu merupakan benar-benar kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga.
kemudian seluruh saldo-saldo itu sudah dinilai dan dialokasikan dengan tepat, kemudian sudah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada saat itu. Jadi, saya ulangi lagi bahwa asersi manajemen itu adalah pernyataan manajemen yang tersirat pada laporan keuangan. Ya, misalnya, keberadaan dan keterjadian aset atau hutang entitas ada pada tanggal tertentu. Ya, betul-betul eksis dia. Transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Semua saksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Itu artinya lengkap, tidak ada lagi yang tidak dicatat. Seluruh transaksi, seluruh aset itu semua sudah lengkap ada di laporan keuangan, sudah tercatat. Hak dan kewajiban, aktiva merupakan hak entitas dan hutang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Artinya, aset yang tercatat di laporan posisi keuangan bukan aset orang lain. Itu adalah hak dari entitas. Kemudian kewajiban yang tercatat di laporan posisi keuangan bukan kewajiban orang lain yang dimasukkan ke perusahaan, tetapi kewajiban yang benar-benar kewajiban entitas kepada pihak lain. Nah, penilaian atau alokasi ini tentang apakah seluruh komponen aset, kewajiban, dan ekuitas, pendapatan, dan biaya telah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang seharusnya dan sudah dinilai dengan tepat sesuai dengan bab. Kemudian harga perolehan, matching, penggunaan prinsip akuntansi sudah konsisten diterapkan oleh klien. Ini tentang valuation or allocation. Nah, terkait dengan asersi penyajian dan pengungkapan, artinya apa? Seluruh informasi yang ada di laporan keuangan sudah disajikan, tidak ada lagi yang tidak disajikan, dan telah diungkapkan secara lengkap di laporan keuangan. Ya, dengan menyajikan laporan keuangan, sebenarnya manajemen menyatakan pendapat atau asersi kepada pemakai laporan keuangan, dan asersi itu dirumuskan atau dibedakan atas 5, keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian, dan pengungkapan. Nah, apa kaitan asersi manajemen atau tujuan audit? Tujuan audit itu dirumuskan oleh auditor berdasarkan asersi manajemen. Ya. Nah, tujuan audit dirumuskan terkait transaksi dan terkait saldo akun. Bagaimana tujuan audit terkait transaksi ini sebenarnya umum, kalau spesifik masing-masing kelompok transaksi bisa dirumuskan lagi. Nah, transaksi yang dicatat benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Artinya apa? Tujuan auditor adalah meyakinkan bahwa transaksi yang dicatat di sistem pencatatan perusahaan atau sistem informasi akuntansinya benar-benar ada dan benar-benar jadi dalam periode itu. Artinya, di laporan keuangan tidak ada transaksi fiktif. Ya, tidak ada transaksi fiktif. Kita mau meyakinkan bahwa tidak ada transaksi fiktif. Yang kedua, transaksi yang terjadi sudah seluruhnya dicatat atau asersi kelengkapan. Itu mengatakan apa? Transaksi yang tidak fiktif itu atau yang benar-benar terjadi itu tidak ada lagi tercecer atau tidak dicatat. Jadi bisa dikatakan misalnya ada fakturnya sudah benar, lupa dicatat. Itu menyatakan bahwa tidak lengkap. Nah, dalam konteks laporan keuangan, ketika manajemen melaporkan laporan keuangan, seharusnya seluruh faktur dalam konteks tadi, ya, seluruh faktur sudah tidak ada lagi yang tidak dicatat. Kemudian tujuan berikutnya adalah transaksi yang dicatat telah dinyatakan dalam jumlah yang benar, akurasinya sudah tepat. Kemudian tujuan audit berikutnya adalah transaksi yang dicatat telah diposting dan diiktisarkan dengan benar, diklasifikasikan dengan pada masing-masing akun saat penjurnalan, serta tanggal transaksi dicatat dengan tepat. Ini tujuan audit. Jadi tujuan auditnya itu meyakinkan hal-hal tersebut, meyakinkan, memperoleh keyakinan memadai
bahwa hal-hal ini terkait transaksi sudah dilakukan oleh klien kita. Nah, kemudian apa pula tujuan audit terkait saldo akun? Terkait saldo akun, saldo yang tercantum dalam saldo akun benar-benar ada pada tanggal pelaporan. Misalnya terkait piutang tadi, ya, piutang misalnya 30.000. Nah, saldo tersebut memang benar-benar ada pada tanggal pelaporan, bukan saldo yang dibuat-buat. Saldo itu didasari pada bukti-bukti yang betul-betul eksis atau bukti-bukti yang betul-betul sah. Nah, yang kedua, tujuan terkait saldo akun meyakinkan bahwa saldo akun telah mencantumkan jumlah yang seharusnya atau lengkap. Nah, jadi saldo akun itu tidak ada lagi transaksi yang tidak dicatat di dalam. Transaksi yang sah, ya. Jadi manajemen harus meyakinkan itu, dan audit harus memperoleh keyakinan memadai bahwa jumlah yang seharusnya itu sudah dicatat. Kemudian tujuan yang ketiga, saldo akun aset menunjukkan hak entitas, dan saldo kewajiban menunjukkan kewajiban entitas pada tanggal pelaporan. Yang keempat, saldo akun telah disajikan dalam jumlah yang tepat dan telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang terakhir, saldo akun telah diklasifikasikan dengan tepat dan diungkapkan secara memadai di laporan keuangan. Nah, inilah tujuan audit terkait saldo akun. Demikianlah materi hari ini terkait dengan tujuan audit, bukti audit, asersi, kemudian tentang tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang bukti audit dan kertas kerja. Terima kasih dan selamat belajar.